Jadi kita akan bahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertama adalah tentang tata nama senyawa karbon, ya, tata nama senyawa karbon. Saya jelaskan dulu secara umum ya senyawa karbon ya. Saya jelaskan dulu secara umum senyawa karbon. Nah, jadi senyawa karbon itu adalah senyawa yang mengandung karbon. Sederhananya begitu, ya. Nah, kemudian diklasifikasi senyawa yang mengandung karbon itu menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah senyawa karbon organik dan yang kedua adalah senyawa karbon anorganik. Gitu ya. Senyawa karbon organik, senyawa karbon anorganik. Nah, senyawa karbon anorganik adalah senyawa-senyawa garam yang mengandung karbon. Seperti misalkan adalah senyawa-senyawa yang mengandung anion karbonat. CO3 2-, natrium karbonat, kalsium karbonat, atau ion bikarbonat, kalsium bikarbonat, dan seterusnya. Ya, itu mengandung karbon, maka disebut juga sebagai senyawa karbon. Yang kedua, contohnya adalah selain karbonat adalah sianida, Cn-, ya, Cn-, asam sianida, hidrogen natrium sianida, dan seterusnya. Itu juga tergolong sebagai senyawa karbon karena dia mengandung atom karbon. Ya. Nah, sedangkan yang akan kita bahas sore ini adalah senyawa karbon organik, ya. Senyawa karbon organik adalah senyawa yang setidaknya mengandung ikatan C dengan H. Yaitu klasifikasi sederhananya, ya, ikatannya kovalen gitu ya, ikatannya kovalen mengandung C dan H. Jadi kalau nggak ada C dan H-nya itu tidak dikelompokkan sebagai karbon organik gitu ya. Tidak diklasifikasikan sebagai senyawa karbon organik, ya. Nah, yang akan kita bahas adalah mulai dari tata namanya, ya, kemudian nanti jika memungkinkan isomernya mungkin ya, cuman ya kemungkinan besar kita sekilas begitu ya, supaya kita dapat semuanya. Oke, kita mulai ya. Tata nama senyawa karbon. Tata nama senyawa karbon. Baik, senyawa karbon induknya adalah alkana. Ya, jadi alkana itu merupakan induk, ya. Merupakan induk senyawa karbon. Induk senyawa karbon. Ya, induk senyawa karbon. Sehingga kemudian jika kita ingin mempelajari tata nama senyawa karbon, maka kita pelajari dulu tata nama induknya. Ya, kalau tata nama induknya kita bisa kuasai, maka nanti istilah turunannya ya. Istilahnya adalah turunannya. Ya, turunannya itu pasti kita akan bisa memberikan nama senyawanya. Ya. Oke. Sekarang saya akan perkenalkan dulu alkana, ya. Alkana itu adalah suatu hidrokarbon. Ini hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon itu adalah senyawa yang hanya disusun oleh karbon dan hidrogen, CXHY, gitu ya. Dia memiliki pola rumus umumnya. Rumus umum adalah CnH2n plus 2, gitu ya. Ciri lainnya adalah bahwa ikatan antar C itu tunggal semua, itu tunggal. Nah, ya. Nah, jadi alkana ini memiliki ciri seperti ini, ya. Alkana ini memiliki ciri bahwa dia merupakan hidrokarbon CXHY, pola rumus umumnya CnH2n plus 2, ikatan antar karbonnya tunggal. Nah,
nanti senyawa-senyawa lain merupakan turunan alkana gitu ya, merupakan turunan alkana. Artinya ada bagian dari alkana tersebut yang diubah, dimodifikasi begitu ya, dimodifikasi. Asalnya ikatan tunggal jadi ikatan rangkap, asalnya ikatan tunggal jadi ikatan triple, asalnya hidrogen diganti oleh OH dan seterusnya. Ya, nah itu disebut sebagai turunan alkana. Ya, nah untuk kemudian kita dapat memberi nama senyawa alkana, pertama kita harus berkenalan dulu dengan yang namanya deret homolog alkana. Ya, kita harus berkenalan dulu dengan yang namanya deret homolog alkana. Homolog alkana. Ya, yang perlu kita pahami, yang perlu kita hafalkan hanya 1 sampai 10 saja. Kita punya pola rumus umum CnH2n+2, kita masukkan N-nya 1 sampai dengan 10. Ya. Kalau N-nya 1 maka saya punya CH4. Ini namanya adalah sebuah metana. Gitu kan ya. Kalau C-nya 2, hidrogennya ada 6, maka namanya adalah etana. Kalau C-nya 3, H-nya 8, ini namanya adalah propana. Kalau C-nya 4, H-nya 10, butana. Kemudian C-nya 5, H-nya 12, ini pentana. Kemudian C-nya 6, H-nya 14, ini namanya adalah heksana. Kemudian C7H16, heptana. Kemudian C8H18, oktana. Kemudian C9H20, nonana. Dan satu lagi C10H22, namanya adalah dekana. Ya. Nah, penciri dari alkana itu adalah akhiran dari namanya anak. Ini penciri dari suatu alkana. Ya. Sedangkan sisa nama depannya itu menunjukkan jumlah atom karbon. Met itu menunjukkan 1, et menunjukkan 2, prop menunjukkan 3, but menunjukkan 4, pen 5, hex 6, hep 7, ok 8, non 9, dex 10. Ya, jadi nama depannya itu menunjukkan jumlah karbon, nama belakangnya menunjukkan dia termasuk ke dalam golongan apa. Ya, nanti kalau kita sudah belajar agak jauh, nanti kita ketemu dengan nama alkena misalkan ya. Alkena itu adalah punya ikatan rangkap antar karbon sehingga minimal karbonnya 2. Ya, jadi asalnya etana menjadi etena gitu. Propena, butena dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita perlu pahami deret homolog alkana ini. Ya, jadi dari satu kata itu ada maknanya. Setengah bagian di depannya menunjukkan jumlah karbon, setengah bagian di belakangnya menunjukkan dia termasuk ke dalam kelompok atau golongan apa. Ya. Nah, kita perlu pahami deret homolog alkana. Oke. Nanti juga kita akan ketemu dengan cabang alkil namanya. Oke, sedikit saja di sini ada cabang alkil. Ya, cabang alkil. Cabang alkil. Nah, cabang alkil ini memiliki pola CnH2n+1. Ya, CnH2n+1. Nah, bagaimana penamaannya? Anak pada alkana diubah menjadi il pada alkil. Sehingga nanti kita akan punya cabang met, til, et, til, prop, il, dan seterusnya. Ya, jadi hanya tinggal mengubah itu saja. Oke. Nah, untuk memberi nama sebenarnya aturan yang kita gunakan, aturan IUPAC, International Union Pure and Applied Chemistry. Ya. Jadi aturan IUPAC ini kalau kita baca klausulnya panjang.
Tetapi kalau saya simpulkan, aturan IUPAC untuk memberi nama sebuah senyawa karbon yang kita maksud tadi itu hanya melalui 4 tahap saja. Yang pertama adalah menentukan rantai utama. Yang kedua, menentukan cabang. Yang ketiga, menentukan penomoran. Yang keempat, menentukan nama. Ya, selalu seperti itu. Rantai utama, cabang, nomor, nama. Selalu akan seperti itu. Ya, pemberian nama senyawa karbon apapun selalu melalui 4 tahap ini. Ya, nanti sekarang kita akan belajar dulu bagaimana memberi nama sebuah senyawa alkana, ya, dengan bagaimana aturan-aturannya. Nanti setelah itu kita lanjut alkena, alkuna, dan seterusnya. Ya, oke, sudah siap ya? Sudah siap ya? Kita akan pindah file dulu. Baik, begini. Jadi memberi nama sebuah senyawa alkana itu melalui 4 tahap. Ya, 4 tahap. Yaitu menentukan rantai utama, yang kedua menentukan cabang, yang ketiga menentukan nomor, yang keempat menentukan nama. Ya. Saya akan punya 9 atau 10 struktur yang akan saya jelaskan dengan kenapa namanya demikian. Begitu ya, kenapa namanya demikian padahal aturannya cuma 4 tahap saja, ya. Nanti setelah itu kita akan pindah ke golongan-golongan yang lain, ya. Baik, yang pertama saya punya strukturnya begini, ya. Strukturnya CH3, CH2, CH2, CH3, ya. Nah, pertama kita tentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai terpanjang tidak terputus. Ya, untuk alkana itu seperti itu. Dan ini kita tetapkan rantai utama tidak ada cabang. Kalau tidak ada cabang langsung kasih nama karbonnya ada 4, butana. Selesai penamaannya, ya. Yang kedua. Saya akan coba kasih cabang ya, CH3, CH2, CH, di sini ada CH3, di sini CH3. Baik. Pertama, tentukan dulu rantai utama. Rantai utama adalah rantai terpanjang tidak terputus. Kita tetapkan yang ini sebagai rantai utamanya. Rantai utama. Nah, kemudian kita lihat ada sesuatu yang kemudian menempel pada rantai utama, itulah cabang. Itulah cabang. Dalam kasus ini cabang alkil. Karena dia mengandung 1 buah karbon, maka ini disebutnya sebagai cabang metil. Gitu, ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah penomoran. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan cabang. Untuk kasus alkana, yang paling dekat dengan cabang. Kalau saya mulai penomoran dari kiri 1, 2, 3, baru di nomor 3 kita ketemu cabang. Tetapi kalau saya mulai penomorannya dari sebelah kanan 1, 2 sudah ketemu cabang. Sehingga kita akan memberi penomoran dari sebelah kanan, karena ujung yang kanan itu lebih dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, untuk menyusun nama sebutkan dulu cabangnya. Cabangnya adalah metil di nomor 2. Maka kita sebutkan sebagai 2 metil. Karena tidak ada cabang lain, tinggal diakhiri dengan rantai utama. Butana. Begitu. Ya. Gampang toh? Gampang ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah seperti ini. CH3, CH, CH3, CH, sini ya CH3. CH3, CH3. Oke. CH2, CH3. Gitu maksud saya. Ya. Nah, sekarang seperti tadi, kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya adalah yang ini. Kita tetapkan ini sebagai rantai utama. Gitu ya. Nah, kemudian, ini adalah cabang. Ini cabang metil namanya. Dan yang ini pun cabang metil. Kita masih main-main dengan metil ya. Oke. Nah, penomoran. Nah, penomoran nggak akan susah. Karena kita sudah kasih tahu tadi penomoran itu dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan cabang. Sehingga kita bisa memastikan bahwa penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, sekarang kita lihat bahwa metilnya ada di 2 tempat.
yaitu di nomor 2 dan nomor 3. Maka kita sebutkan tempat-tempat metil tersebut, ya, posisi-posisi metil, cabang metil maksud saya, ya. 2,3 begitu. Karena ada 2, jangan lupa pakai awalan di metil bukan lagi butana ya, tapi pentana, karena 5 ya, pentana. 2, 3 itu menunjukkan posisi cabang metilnya. Dimetil untuk menunjukkan bahwa metilnya berjumlah 2, dan pentana menunjukkan bahwa rantai utamanya mengandung 5 karbon. Gitu ya. Oke, bisa. Nah, pemberian nomor ini juga dilakukan ketika misalkan cabang metil itu pada nomor yang sama. Contohnya, ya, saya punya misalkan seperti ini, CH3, 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 CH2, CH3. Misal seperti ini. Ya. Misal seperti ini, rantai utamanya 4, yang ini kita tetapkan sebagai rantai utama. Hati-hati ya, salah menentukan rantai utama, kemungkinan besar namanya salah ya. Ini metil, yang ini juga metil. Ya, penomoran kita lakukan dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena posisi metilnya dua-duanya di nomor 2, maka tetap kita sebutkan sebagai 2,2 dimetil pentana. Butana. 4 ya. 2,2 dimetil butana. Seperti itu. Walaupun sama, ya, Ya, jadi tidak kemudian disebut sebagai 2 dimetil butana, itu nggak konsisten. Karena konsistensinya begini. Ketika kita menggunakan awalan di, maka di depannya pasti muncul 2 angka. Kalau kita menuliskan 2 angka, dia pasti pakai awalan di. Kalau di depannya ada 3 angka, maka pasti pakai awalan tri, gitu, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Baik, kita lihat yang kelima. Yang kelima, misalkan saya punya seperti ini. CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH, CH3, CH3. Ya, ini struktur yang kelima. Kita coba bahas. Kita tentukan dulu rantai utamanya. Saya tetapkan ini sebagai rantai utama, terpanjang dan tidak terputus. Ya, nah, kemudian ada cabang. Nah, oke, ini cabang masih sama seperti tadi, metil. Nah, ini kita ketemu cabang. Cabang yang ini karena mengandung 2 karbon namanya adalah etil. Ya. Penomoran kita mulai dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Nah, sekarang ketika mau menyusun nama, kita punya 2 buah cabang, yaitu cabang metil dan cabang etil. Pertanyaannya, mana duluan yang akan kita sebutkan? Yang akan kita sebutkan adalah yang kemudian kita susun secara alfabetis. Kalau saya urutkan metil dan etil, ya, metil dan etil, maka etil duluan yang akan kita sebutkan. Kalau kita susun secara ascending ya, secara alfabetis, maka saya sebutkan etilnya dulu. Jadi mengurutkan nama cabang mengurutkan nama cabang sesuai dengan alfabet, gitu ya. Maka namanya adalah 3 etil, 2 metil, pentana. Gitu ya. 3 etil, 2 metil, pentana. Karena saya mengurutkan nama cabang. Ingat nama cabang. Ya, nama cabang. Kalau misalkan saya kemudian memiliki metilnya 2 buah, itu tetap saja diurutkan etil baru metil, walaupun berawalan di metil. Ya, contohnya begini. Contohnya misalkan CH3, 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 CH2, CH3, ini CH2, CH3. Oke. Nah, kita tetapkan rantai utamanya adalah yang ini. Rantai utama. Nah, kemudian kita identifikasi semua cabangnya. Ini cabang metil. Ini juga metil.
Yang ini baru kita punya etil. Ya. Nah, penomoran kita mulai dari sini 1 2 3 4 5. Nah, tetap saja karena metil dan etil yang disusunnya itu kata etil dan metilnya. Jadi etil duluan kan tetap kan. Maka namanya adalah 3 etil. Nah, metilnya ada 2 buah di posisi nomor 2 dan nomor 3. Pakai awalan di metil baru pentana. Maksud saya begini, jangan kemudian terjebak, Pak itu kan E dengan D, bukan. Tetap saja yang disusun secara ascending itu adalah etil dan metil. Ya, jadi awalan itu tidak pernah disertakan dalam pengurutan nama cabang. Ya, pengurutan nama cabang. Oke. Ini yang keenam, kita lihat lagi yang ketujuh. Sekarang saya punya seperti ini, CH3. Oke, kurang bawah nampaknya. Strukturnya akan agak besar di sini. CH3, CH, CH3, C, CH3, CH3, CH3. Oke, ini simpel saja, ini masalah penomoran nantinya. Ya, masalah penomoran. Kita tetapkan ini sebagai rantai utama. Ya. Nanti di sini kita ketemu dengan metil. Ini juga kita ketemu dengan metil. Ini juga kita ketemu dengan metil. Jadi sekarang kita ketemu dengan satu struktur yang metilnya 3 buah gitu ya. Yang metilnya 3 buah. Baik, penomoran itu kalau kita hanya aturannya paling dekat dengan cabang, maka dari kiri dari kanan sama-sama dekat. 1 2 ketemu dengan 1 buah metil. Kalau dari kanan 1 2 ketemu 2 buah metil. Jadi posisi dekat dengan cabangnya sama. Bedanya jumlah cabang. Kalau kalian menemukan kasus seperti ini, maka kita pilih dari kanan. Artinya ketemu cabang yang identik lebih banyak, itu kita prioritaskan penomorannya. Ya, 1 2 3 4. Dari sini kemudian baru kita menyusun nama. Metilnya ada 3 buah, maka harus ada 3 nomor. Di nomor 2, dan di nomor 3. Karena ada 3 nomor, ada 3 angka, maka pakai awalan tri. Trimetil butana. Oke. Paham ya? Kita lanjut ke struktur yang ke-8. Yang ke-8 kasusnya begini sekarang. Yang ke-8 saya punya CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH3. Oke. Nah, ini strukturnya seperti ini, kasus yang ke-8. Aturan mainnya sama, kita menentukan dulu rantai utama, menentukan cabang, menentukan nama. Menentukan rantai utama, cabang, nomor, nama. Ya. Oke, rantai utamanya kita tetapkan yang ini sebagai rantai utama. Ya, kita tetapkan yang ini sebagai rantai utama karena dia terpanjang tidak terputus. Ini rantai utamanya, ya. Oke, kemudian kita tentukan cabangnya. Ini cabang metil. Ini cabang etil. Ya, ini cabang metil dan cabang etil. Nah, sama lagi kasusnya nomor 8 ini adalah masalah penomoran, ya, masalah penomoran. Oke, sekarang aturannya adalah bahwa nomor dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan cabang. Kita coba dari kiri dan dari kanan. Kalau dari kiri 1 2 3 ketemu sebuah metil. Ya. Kalau dari kanan 1 2 3 ketemu sebuah etil. Berarti kasus ini posisi cabang itu sama-sama dekat ke ujung rantai. Ya, sama-sama dekat. Hanya bedanya di satu ujung ketemunya metil, di ujung lainnya ketemunya etil.
Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, maka aturannya adalah yang ukuran cabangnya lebih besar, saya katakan ulangi lagi ya, yang ukuran cabangnya lebih besar, maka dia lebih prioritas. Artinya posisi penomorannya lebih dekat ke yang prioritas gitu ya, yang prioritas. Nah, karena ukuran etil lebih besar dibandingkan metil, maka dia lebih prioritas. Sehingga kita akan memberi penomoran dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke. Nah, kita tinggal memberi nama saja. Seperti biasa, kalau ada beberapa cabang, maka disusun secara alfabet. Etil duluan. Ya, 3 etil. Kemudian 4 metil. Heksana. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang ke-9 sekarang, yang ke-9. Iya, yang ke-9 sekarang begini, saya modifikasi yang barusan. CH3, CH2, CH, CH2, CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH3. Oke. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Kita akan coba beri nama. Ya, kita akan coba beri nama sesuai dengan aturan tadi. Tahapannya 4. Pertama, tentukan dulu rantai utamanya. Yang kedua, tentukan cabangnya. Yang ketiga, penomoran. Yang keempat, nama. Ya. Oke. Rantai utamanya, saya akan tetapkan yang ini sebagai rantai utama. Itu rantai utamanya. Ya. Kemudian yang ini adalah cabang metil. Yang ini cabang metil. Yang ini cabang etil. Oke. Kasusnya seperti tadi. Bahwa posisinya ini sama-sama dekat. 1, 2, 3. Ketemu 1 buah etil. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Ketemu 2 buah metil. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, kita akan memprioritaskan gugus atau cabang yang lebih besar ukurannya. Walaupun jumlahnya 1. Jadi 1 buah metil akan mengalahkan 1 buah etil mengalahkan 2 buah metil. 1 buah etil mengalahkan 2 buah metil. Jadi nanti penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ukuran cabang yang lebih besar lebih prioritas. Walaupun jumlahnya 1. Jadi 1 propil mengalahkan 2 etil. Jelas dong? Ya, bisa ya. 1 propil kan 3 karbonnya kan. Mengalahkan 2 buah etil. Gitu. Ya, mengalahkan 2 buah etil. Ya, kalau sudah seperti ini lengkap semua, kita tinggal susun etil dulu atau metil dulu. Good, etil dulu. Etilnya di nomor 3. 3 etil. Metilnya ada 2 buah di nomor 4 dan nomor 4. 4 metil, dimetil. 6 itu heksana. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke. Sebelum ke struktur yang ke-10, saya mau menjelaskan dulu mengenai cabang trivial ya. Cabang trivial. Nah, jadi ada beberapa cabang yang biasanya dikasih namanya tidak menggunakan aturan IUPAC gitu ya. Jadi cabang ini namanya adalah cabang-cabang trivial ya. Ada 4 kalau tidak salah yang akan saya coba informasikan. Yang pertama adalah yang kalau ketemu cabang seperti ini, yang saya tebalkan itu adalah yang nyantol ke rantai utama. Ini namanya adalah isopropil. Yang kedua, saya punya ke rantai utama juga CH2, CH, CH3, CH3. Oke. Yang ini namanya adalah isobutil. Ya, kemudian yang ketiga ini ke rantai utamanya. Oke, dia di sini. Ini ada lagi ke sini. CH2, CH3. Ini namanya adalah S-butil. Sekunder butil. Ya. Dan satu lagi ini ke rantai utama. Oke, ini CH3, CH3, CH3. Nah, yang ini namanya adalah T-butil.
Jadi maksud saya kalau ketemu dengan cabang-cabang yang bentuknya seperti ini, tinggal pakai aja. Ya, tinggal pakai aja sekunder butil. Ya. Isopropil, sekunder butil, tersier butil dan seterusnya. Kita tinggal pakai. Ya, contohnya gini. Lihat yang ke-10. Ya, lihat yang ke-10. Misal saya punya begini. CH3 ini agak panjang ya. CH2, CH2, CH. Nah, di sini ada begini. CH2, CH2, CH3. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita punya seperti ini, nanti rantai utamanya yang ini kan? Rantai utamanya yang ini kan? Nah, ini rantai utamanya. Kita tetapkan ini sebagai rantai utama. Dan yang ini kan tadi udah saya jelaskan, ini adalah isopropil. Isopropil. Ya, isopropil. Jadi kita tinggal pakai saja itu adalah isopropil. Penomorannya normal kayak tadi dong. Ya, normal. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini di nomor 4, baik dari kiri maupun dari kanan. Tinggal kasih nama, ya namanya adalah 4 isopropil heptana. Heptana. Gitu. Ya. Bisa ya? Bisa. Jadi kita tinggal pakai aja, Dan yang terakhir adalah yang ke-11, saya punya suatu molekul yang strukturnya begini. CH3, CH2, C, CH, CH3, CH3, kesininya CH2, CH3, kesininya CH2, CH3. Baik. Nah, kalau kita ketemu dengan suatu senyawa karbon yang strukturnya seperti ini, maka harus hati-hati. Kenapa saya katakan harus hati-hati? Karena ternyata ada beberapa kemungkinan rantai utamanya. Oke. Kemungkinan pertamanya adalah yang ini. Ini kemungkinan pertama. Oke. Kemungkinan keduanya adalah yang ini. Ya. Jadi ada dua kemungkinan rantai utama. Ada yang mendatar dan ada yang vertikal. Oke. Sama-sama 5 toh? Sama-sama 5. Atau dengan kata lain ada beberapa alternatif rantai utama. Ya. Gini. Kita analisis satu-satu dulu. Kalau kita misalkan tetapkan ini sebagai rantai utama, maka saya cuman punya 2 cabang, yaitu cabang isopropil dan cabang etil. Ngerti ya? Jadi kalau saya tetapkan kemudian yang mendatar ini sebagai rantai utama karena mengandung 5 karbon, maka saya punya 2 cabang. Yang di atas isopropil, yang di bawah adalah etil. Oke, paham? Paham ya? Nah, sekarang kalau saya ganti. Kalau kemudian saya tetapkan rantai utamanya adalah yang ini. Ya. Kalau kemudian saya tetapkan ini rantai utamanya, kita analisis. Maka saya akan memiliki 3 cabang. Yaitu yang ini metil. Kemudian yang ini etil. Kemudian yang ini etil. Jadi bedanya, kalau tadi kita punya 2 cabang, kalau kita pakai yang mendatar, kita punya 2 cabang, yaitu isopropil dan etil. Kalau kita pakai yang berdiri, yang vertikal, maka saya punya 3 cabang. Ya, mana kemudian yang harus saya pilih sebagai rantai utamanya adalah yang rantai utama dengan cabang yang lebih banyak, yaitu yang kedua ini. Ya, jadi aturannya, kalau ada beberapa alternatif rantai utama, maka pilihlah rantai utama dengan cabang yang lebih banyak. Ya, jadi kalau sudah seperti ini kita gampang kan? Sudah punya rantai utama, sudah punya cabang, tinggal beri nomornya tentu dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi namanya adalah etil duluan ya, ada 2 biji ya. 3,3 di etil, 2 metil,
pentana. Oke. Seperti itulah cara memberi nama sebuah senyawa alkana.